Tak sampai dilakukan penjemputan paksa, akhirnya Rabu kemarin, Zekli bersama tim kuasa hukumnya hadir ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Usai pemeriksaan, didampingi kuasa hukumnya, Zekli memberikan keterangan. Perasaan aku nggak gimana-gimana, aku kecewa sebenarnya sama hukum, tapi nggak apa-apa, itu hak mereka kok. Wah, terus terang saya nggak ngerti kayak gitu-gituan, saya nggak ngerti hukum, makanya saya ada penasihat hukum. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka jelas membuatnya terkejut. Apalagi Zekli sama sekali tidak melakukan pengeroyokan seperti... Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Pasangan Syahrul Gunawan dan Intan Nuraini segera melangsungkan pernikahan. Kabar yang beredar saat ini Intan sedang sibuk mempersiapkan hari bahagianya. Satu tahun sudah usia kebersamaan Syahrul Gunawan dengan Intan Nuraini. Keduanya pun tampak semakin lekat dan mesra. Kabar yang terdengar, kemesraan pasangan yang mengawali cinta di lokasi syuting ini akan segera berakhir di pelaminan. Desas-desus yang beredar, Intan Nuraini dan Syahrul Gunawan sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka yang kabarnya akan segera dilangsungkan pada tahun ini juga. Memang bukan kali ini saja kabar bahagia itu terdengar dari pasangan harmonis ini. Namun seperti sebelumnya, Intan yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Insya Allah doain aja. Ya pokoknya masih ini terus deh saling mengenal lagi satu sama lain, masih dalam taraf kayak gitu sih Mbak. Memang akan ada pernikahan di keluarga Intan dalam waktu dekat ini. Tapi bukan ia yang akan duduk di pelaminan, melainkan sang kakak yang akan segera melepas masa lajang. Belum, kalau persiapan pernikahan belum. Yang ada yang sekarang mempersiapkan pernikahan tuh kakakku gitu. Karena bentar lagi emang tahun ini menikah gitu. Cuma kalau aku sama AA belum lah ya, belum sampai ke tahap itu. Oh, gosip cepat menyebar ya. Enggak gosip sih, bener. Iya. Tapi kabar yang beredar, Intan pun akan segera dilamar pada hari ulang tahunnya tanggal 23 Maret nanti. Benar nggak sih? Ya Allah. Nggak ada acara yang gimana-gimana. Yang jelas kalau ulang tahun bener-bener cuma itu aja, selamatan kecil-kecilan gitu, ada kue tart kecil, terus sama keluarga. Nggak sampai melibatkan calon mertua sih. Niat untuk menyusul sang kakak memang terbersit dalam benak Intan Nuraini. Apalagi hubungan asmaranya dengan Syahrul Gunawan sudah cukup serius. Tapi yang jelas tidak mungkin dalam waktu dekat ini. Enggak. Kalau tahun ini enggak, soalnya kuliahnya belum kelar tahun ini. Kalau pengen ya pengen gitu, tapi ya ntar lihat-lihat nanti aja deh Mbak ke depannya gimana. Soalnya kan kita cuma bisa berencana tapi Allah yang nentuin. Jadi kapan rencananya naik pelaminan? Pengennya nggak lama-lama pacarannya gitu. Pengennya sih kalau memang udah lulus kuliah nanti ya nggak lama-lama lagi lah gitu. Maksudnya mesti tahun depan ini. Biar banget ya maksudnya. Ya pokoknya insya Allah gitu tahun depan. Danar Doyo Guritno, korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Zekli dan Jeki Buneno pada malam tahun baru lalu, mungkin sudah bisa sedikit berlega hati setelah Jeki Buneno masuk dalam daftar tersangka. Kini Zekli yang semula berkelit dari tuduhan dan hanya berstatus sebagai saksi dari peristiwa kelabu itu, kembali diperiksa sebagai salah satu tersangka. Status tunangan Nafa Urbah itu berubah dari saksi menjadi tersangka setelah pihak Kejaksaan Tinggi menemukan fakta lain di balik kesaksian Zekli kepada tim penyidik beberapa waktu yang lalu. Bersama Jeki Buneno, kini Zekli resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan Danar Doyo Guritno. Yang pertama, Jeki Buneno itu akan dijadikan tersangka. Ya, Jekli ya, bukan Jekli. Jeki Buneno sudah. Yang kedua, pasal ya. Kalau ternyata dari nanti pemeriksaan lanjutan itu
pasal tentunya dua orang ini akan berubah, yang semula Jeki Buneno 351 jadi 170 nanti, karena bersama-sama melakukan penyerangan ya. Sebagai tersangka, Zekli pun harus kembali menjalani pemeriksaan sebelum menghadapi meja hijau. Sayangnya meski telah 2 kali pihak kepolisian melayangkan surat panggilan, Zekli tidak juga datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Senin kemarin pihak yang berwajib melayangkan surat kedua, rencananya jika tidak juga datang, Zekli akan dijemput secara paksa untuk menjalani pemeriksaan. Nah, kita sudah melakukan panggilan pertama minggu kemarin, ya. Tanggalnya minggu ya hari Kamis harus hadir. Namun yang bersangkutan tidak hadir, berikan penjelasan Senin ini kan hadir. Namun ternyata rekan-rekan tahu bahwa hari ini juga tidak hadir. Ya. Makanya sekarang penyidik bawa panggilan kedua langsung mencari. Tak sampai dilakukan penjemputan paksa, akhirnya Rabu kemarin Zekli bersama tim kuasa hukumnya hadir ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Usai pemeriksaan, didampingi kuasa hukumnya, Zekli memberikan keterangan. Perasaan aku nggak gimana-gimana, aku kecewa sebenarnya sama hukum, tapi nggak apa-apa, itu hak mereka kok. Wah, terus terang saya nggak ngerti kayak gitu-gituan, saya nggak ngerti hukum. Makanya saya ada penasihat hukum. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka jelas membuatnya terkejut. Apalagi Zekli sama sekali tidak melakukan pengeroyokan seperti yang dituduhkan Danardoyo Guritno. Saya nggak merasa lakukan, tapi saya dituduhkan untuk melakukan. Saya nggak tahu, saya nggak mengetahui. Tanya saja, saya rasa nggak ada bukti. Menurut polisi, itu atas petunjuk jaksa. Si Zekli dirubah jadi tersangka. Tersangka pengeroyokan. Sementara beberapa saksi, itu semuanya menguatkan bahwa si Zekli tidak melakukan pemukulan atau pengeroyokan. Nah, tapi alasan jaksa, kata polisi, bahwa Jeki ada di situ dan walaupun tidak ikut memukul, tapi mungkin memancing suasana, katanya begitu. Hadir bersama Zekli siang itu adalah Jeki Buneno. Meski tidak mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya, Jeki berinisiatif datang untuk memperjelas status Zekli yang dianggapnya tidak bersalah. Kesel aja ini harus terjadi gitu. Lagian kan saya bukannya sengaja melakukan itu kan. Saya lakukan itu karena refleks, karena saya dirasa serang duluan. Saya nggak menggoda, nggak memegang, nggak apa sama sekali. Mungkin ini gimana ya? Mungkin saudara Danar ada cemburu karena saya nggak tahu karena apa, jadi dia menyerang saya duluan gitu. Tapi saya lakukan itu kan bukan kesengajaan saya pengen ribut sama dia, bukan. Karena saya membela diri aja. Meski telah resmi sebagai tersangka, Zekli maupun Jeki Buneno mengaku siap menghadapi persidangan. Walaupun telah mengakui perbuatannya, Jeki Buneno tetap yakin kalau tindak kekerasan itu ia lakukan hanya sekedar membela diri. Ia pun sempat menghubungi Wulan Guritno untuk mengungkapkan penyesalannya. Saya saya telepon ke Mbak Wulan dan kita ada SMS-an gitu. Saya mau datang ke rumahnya. Kebetulan waktu itu saya lagi di kantor, jadi saya hari itu nggak bisa. Dan akhirnya pertemuan itu dibatalin karena kasusnya kata Mbak Wulan udah diserahin ke polisi. Sebagai tersangka, siapkah Zekli dan Jeki Buneno seandainya harus menjalani masa tahanan? No comment. Sebenarnya masalahnya kan di sini saya refleks, bukan saya yang memulai kan. Jadi ya saya jalanin aja proses ini. Kalau saya sengaja gitu, saya pasti maksudnya menghindar dong dari kasus ini. Membuat satu permohonan ke Polda untuk tidak menahan, ditangguhkan penahanannya. Alasannya apa aja Bang? Kesibukan. Ya, kesibukan pekerjaan. Orangnya kooperatif sama polisi. Setiap dipanggil pasti datang. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Teka-teki bapak dari bayi Pinkan Mambo yang hingga kini masih belum terjawab, membuat kehidupan Pinkan Mambo semakin ramai dimeriahkan dengan nama beberapa laki-laki yang diduga terkait erat dengan kehadiran Alfa Rezel, bayi Pinkan yang kini berusia 2 bulan.
Selain Maizal Riza dan Aditya, belakangan muncul 2 nama tidak dikenal yang disebut-sebut sebagai bapak dari bayi laki-laki Pinkan Mambo. Yang pertama adalah Ivan, yang dikabarkan pernah menjalin asmara dengan mantan vokalis Ratu itu. Selain Ivan muncul nama Sandi, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta